Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya. Ya teman-teman, di sini saya akan memberikan wawasan kepada teman-teman supaya lebih berhati-hati waktu menyambung sasis ya. Di sini ada kejadian, ya memang sih ini paling sering kejadian seperti ini karena di tempat saya itu memang keseringan copot gandeng sasis, tapi itu harus lebih waspada karena itu cukup fatal kalau sudah seperti ini. Ya, sasisnya ini teman-teman. Nah, bisa terlihat di sini. Ini sasis sudah membengkok dan terbilang sudah parah. Karena ini memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi kecuali diganti sasisnya. Di situ terlihat sudah sobek kanan dan juga kiri. Ini biasanya masalahnya itu waktu menggandeng sasis, landingan sasisnya itu kurang tinggi. Terus dia mentok. Ini sih sebelumnya waktu menggandeng itu menggunakan truk Quester, jadi dia kan tinggi, maka waktu mundurnya dia mentok di sambungan, di molennya teman-teman. Jadi nggak sampai ke atasnya molen, tapi di bawahnya molen. Nah, kalau yang ini kan masih mending tuh. Itu kan masih agak sedikit bisa masuk kalau seperti itu. Tapi kalau yang Quester itu lebih tinggi lagi headnya. Jadi kalau mundur dia mentok. Untuk molennya nggak bisa numpang ke bagian sasis. Jadi dia nyodok ke belakang. Kalau udah seperti ini itu nggak bisa, kalau nggak diganti landing gearnya itu dicopot dan diganti yang baru, atau bisa juga dibenerin sebenarnya di tukang las, tapi bagian as itu pasti bengkok. Kalau bagian as bengkok bener bisa lurus, tapi untuk landingannya pasti berat. Padahal di sini teman-teman pernah saya bahas tentang double chamber dan juga single chamber. Di sini itu menggunakan double chamber yang menurut saya itu terlihat itu adalah double chamber. Padahal menurut saya kalau double chamber begitu angin habis pada sasis itu masih bisa mengerem. Dan sebagai catatan lagi bahwa double chamber itu bukan buat patokan bahwa meskipun anginnya habis itu bisa mengerem. Di sini terbukti bahwa double chamber masih juga nggak kuat menahan sasis, nggak mengerem dengan maksimal. Kemungkinan juga remnya ini kurang pakem, dan waktu menyambung kemungkinan itu anginnya nggak dipasang, jadi nggak ada angin masuk, dan di bagian belakang tidak dipasang oleh stopper ya. Jadi untuk teman-teman harus berhati-hati lagi karena menyambung itu memang cukup bahaya kalau nggak dikasih stopper dan juga dipasang anginnya. Kalau dipasang angin kan nanti bisa direm dengan menggunakan rem sasis yang tuas. Di bagian kiri ada tuas untuk khusus sasis, jadi waktu mundur head bisa jalan tapi sasisnya tetap mengerem ya teman-teman. Sebagai pengalaman saya dan juga buat wawasan yang melihat video ini supaya lebih berhati-hati lagi. Oke, videonya sekian dulu. Dan sebagai catatan ya teman,
Kalau menyambung sasis itu kalian harus memasang stopper di bagian ban dan juga memasang selang anginnya supaya angin terisi dan bisa kita rem menggunakan rem sasis waktu kita menyambung. Jadi sasisnya itu mengerem dan lebih aman lagi. Tapi tetap harus hati-hati karena meskipun menyambung dengan angin, menyambung selang anginnya, bisa juga rem pada sasis itu tidak pakem. Makanya itu dipasang juga stopper. Kalau mundur kita harus pelan-pelan. Video sekian dulu, terima kasih. Harus waspada lagi di jalan, apalagi seperti ini ya teman-teman. Bisa buat pengalaman dan juga wawasan buat teman-teman sekalian. Terima kasih videonya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.